Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan memulai mata kuliah ergonomi. Hari ini adalah pertemuan ke-8. Sekarang kita akan membahas mengenai ergonomi terkait dengan kesehatan terhadap produktivitas. Oke, ergonomi dan kesehatan terhadap produktivitas. Jadi dari beberapa pertemuan kita sudah mulai ada gambaran mengenai apa sih ilmu ergonomi itu. Jadi ilmu ergonomi itu dapat diterapkan atau diaplikasikan beberapa pengetahuan atau mengaplikasikan beberapa pengetahuan mengenai engineering atau physical science, mengenai mekanika, matematika, fisika, dan kimia. Dan juga kita akan dalam ilmu ergonomi tersebut merupakan biological science atau pengetahuan terhadap biologi mengenai anatomi dan fisiologi. Yang ketiga adalah terkait dengan social behavior science ya, yaitu misalnya sosiologi, fisiologi, dan antropologi. Nah, ini yang menjadi tiga ilmu inilah yang merujuk pada satu ilmu ergonomi tadi ya. Jadi ergonomi itu ada tiga: biological science, engineering physical science, dan social behavior science. Nah, ergonomi ini juga, nah tadi ada lebih detail lagi, misalnya ergonomi terkait dengan fisiologi, manajemen, perancangan, engineering, dan anatomi. Jadi berapa aspek tuh? Ada 6 aspek. Jadi kita tahu bahwa pelajaran sejarah ergonomi ini, sejarah ini, bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera, penyakit akibat bekerja, menurunkan beban fisik dan mental, dan mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Ini adalah hal-hal permasalahan atau tujuan utama dalam penerapan dari ekonomi juga, yaitu juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, pengelola mengkoordinasi kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah produktif. Nah, yang berikutnya adalah menciptakan keseimbangan rasional di berbagai aspek teknis, ekonomis, antropologis, budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Nah, 3 tujuannya dari ergonomi tersebut. Nah, konsep keseimbangan ergonomi itu sebenarnya terkait dengan bagaimana terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas kerja. Baik itu personal kapasitas, kan setiap orang memiliki kapasitas yang beda-beda ya. Fisiologi, kapasitas, physiological kapasitas, biomechanical capacity. Jadi misalnya saya disuruh ngangkat barang, ya pasti nggak bisa karena kapasitasnya bukan di situ. Ya. Kemudian task demand atau penunjukan permintaan dari penugasan. Jadi konsepnya dari semua konsep ergonomi itu dalam rangka keseimbangan dari work capacity, permintaan tugas, task demand ya, terkait dengan material karakteristik atau tugas atau tempat kerja, karakteristik tempat kerjanya, kemudian organisasi karakteristik, dan environment karakteristik. Jadi misalnya orang bekerja harus sesuai dengan
terkait dengan material yang dikerjakan ataupun tempat yang dikerjakan, organisasinya. Itu ada penyesuaian. Ketiga adalah performance atau ditentukan oleh kapasitas kerja, kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Nah, misalnya kinerjanya si A ini perlu ditentukan oleh kemampuannya. Jadi memang di dalam sebuah penugasan itu harus mengukur dulu kapasitas atau kemampuan personal tersebut. Makanya tidak aneh kalau misalnya seorang pilot itu harus dites kesehatan, untuk tentara harus tes kesehatan. Terus kemudian terkait dengan tingginya juga harus ditetapkan berapa tingginya. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Jadi semua berunjuk kepada kapasitas si personal yang akan dikerjakan agar nanti pada saat mengerjakan tugas tidak menjadi hambatan. Terus kemudian tadi udah yang ini. Nah, jadi jika ada tuntutan tugas harus memiliki kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerja ini harus memiliki kekuatan stresnya, atau terjadi suatu stressing dalam pekerjaan itu, ada discomfort, lelah, cedera, celaka, sakit, progres, ini harus diuji dulu. Makanya dari segi beberapa orang yang dikerjakan itu perlu ada tes-tes yang tes fisik juga, tes kesehatan, tes fisiologi. Makanya kalau kamu lihat, kalau kamu mempelajari SDM itu kan ada yang tes psikometrik tuh, ada tes psikometrik, ada tes fisiologi, yaitu misalnya contoh misalnya menghitung terus menghitung dari angka semua ke bawah tuh, terus angka selesai baru dikasih waktu, waktunya terus. Nah, itu yang paling bagus stressing. Kalau stressing seperti itu adalah kondisinya itu naik ke atas ya, berarti kalau kondisinya itu dia naik terus, naik ke atas. Jadi semakin waktunya berlanjut dia akan melakukan peningkatan. Itu yang paling bagus. Tapi ada juga yang naik turun. Kalau kalian pernah ikut tes fisiologi itu ada menghitung, misalnya ada angka dari atas satu, dari misalnya dari bawah itu ada 2, 1, 3, 4. Nah, setiap antara 2, 1 ditambah berapa, 3, terus tambah lagi, terus tambah lagi terus. Nah semakin yang paling bagus sebenarnya yang semakin hari semakin dia terampil ya. Tapi ada juga yang naik turun. Atau dia bukannya naik, nurun gitu. Nah, ini yang kurang bagus. Dia pada saatnya kalau begitu, kalau kondisi stres, dia akan menurunkan performance. Jadi orang tersebut nggak boleh dilakukan tekanan terhadap mental, dia akan turun. Nah, kemudian terakhir terkait dengan produktivitas. Jadi, jika dituntut tugas, kemampuan kerja under stress, bosan, lesu, tidak produktif. Nah, ini kaitannya dengan itu. Makanya perlu ada tes-tes. Harapannya adalah tuntutan tugas sama dengan kemampuan tugas. Jadi performanya optimal. Jadi yang minimal dia akan standar ya, rata. Jadi pada saat stressing pekerjaan itu diharapkan bahwa pekerjaan yang akan diberikan kepada orang tersebut harus sesuai dengan harapan. Jadi kan karakter orang itu kalau misalnya ada yang tipikal, kalau ditekan untuk dari sisi stressing pekerjaannya, dia apakah naik atau dia turun. Kalau dia standar bisa, atau dia naik turun. Nah, naik turunnya apakah dia naik turunnya tapi kecenderungannya naik atau kecenderungannya turun. Nah, sistem manusia ini ada pernapasan, dari sistem manusia itu ada subsistem, pernapasan, pencernaan, peredaran darah, penginderaan, kerangka, otot, dan syaraf. Nah, subsistem ini misalnya kalau
Mata, telinga, hidung berarti di daerah ya, ada yang lebih detail lagi, dan ada mata, telinga, hidung, sistem kulit, jantung, paru, dan lain-lain. Dan manusia merupakan faktor penentu yang dipengaruhi oleh internal faktor dan eksternal faktor. Iya, karena setiap ada faktor internal tentu dari diri kita sendiri, kalau eksternal mungkin dari cuaca, dari teman, ada intervensi dari luar, itu bisa mempengaruhi. Contoh misalnya ada juga yang memberikan informasi, misalnya ada ancaman atau apa, bisa drop. Nah, si kesehatan bisa saja terjadi pengaruh terhadap diri kita. Dan ada yang pernah dengar nggak, ada 80% penyakit itu berasal dari kekuatan mental kita. Kalau kita percaya bahwa ini saya sakit, sakit. Kalau misalnya dia sehat ya. Jadi ada kepercayaan diri di dirinya sendiri. Nah, secara internal faktor itu ada faktor somatis, misalnya terkait dengan seks. Itu bukan berarti begitu ya, cuma seks itu artinya laki-laki atau perempuan. Kemudian umur, terus kemudian ukuran tubuh, kesehatan, dan juga status gizi. Itu juga menjadi salah satu faktor dari kinerja orang tersebut kalau dia mengerjakan. Jadi misalnya ada juga sebuah industri yang memang misalnya pekerjaan, contoh misalnya, kenapa di perusahaan industri konveksi itu kebanyakan cewek atau wanita yang mengerjakannya. Karena wanita ini memiliki, dengan umur sekian dan sebagainya, itu memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, kalau laki-laki itu memang sangat ceroboh, jarang yang memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, itu makanya beberapa kebijakan perusahaan selalu memiliki, salah satunya adalah terkait dengan faktor somatis tadi. Kemudian faktor psikis, misalnya kepercayaan, motivasi, keinginan, kepuasan, itu bisa juga menjadi salah satu bagian dari contoh misalnya masalah kepuasan, keinginan, motivasi, psikis. Ini contohnya kepercayaan. Mungkin bagi kepercayaan ada sensiam, kemudian motivasi. Jadi memiliki, nah kenapa jadi kalau ada beberapa perusahaan memiliki kebijakan begini, setiap karyawan pada saat masuk kerja itu dia harus wajib di training mengenai AMT, Achievement Motivation Training, nah, supaya didongkrak dulu kepuasan itu, sehingga dia akan melakukan pekerjaannya dengan lebih bagus gitu. Atau dalam wawancara bisa juga misalnya pengertiannya gitu. Pada saat wawancara itu, kenapa, apa sih motivasi Anda dalam bekerja di perusahaan kami? Kalau misalnya ada yang menjawab, saya motivasi uang, misalnya. Saya pengen gaji lebih bagus, saya ingin memberikan ingin lebih bagus lagi kehidupan, atau ingin kaya dan sebagainya. Sehingga beliefs yang disampaikan itu sebenarnya dari psikis itu akan mengatur bahwa nanti besok-besok kalau ada yang nyogok pasti akan diterima karena orientasinya uang gitu ya. Kayak seperti itu loh. Nah, kalau misalnya jawabannya bisa saya misalnya untuk pengetahuan, motivasinya apa sih kalau bekerja, saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak di perusahaan ini selain bekerja. Artinya orang ini, artinya dari segi fisiologis kita akan bisa menilai, wah ini orang ingin ilmu. Jadi kalau kita kasih ilmu, kasih training, dia sangat bersemangat. Apapun gajinya lebih kecil, orang-orang yang memberikan
jabatan ataupun uang yang lebih besar, kalau dia merasa dia nyaman di sini karena pengetahuannya dianggap di sini bagus, mengejar pengetahuan, pasti dia tidak akan terima peluang-peluang di tempat lain karena dia merasa nyaman. Jadi tinggal mengukur motivasinya apa dalam bekerja. Nah, banyak lagi yang lain, atau misalnya kepercayaan. Kepercayaan bisa jadi dari beliefs yang dia punya adalah apa sih yang ingin bekerja di sini, karena misalnya di sini ingin berbakti atau misalnya ingin beribadah gitu, atau beribadah pengertiannya sambil bekerja, pengertiannya tidak harus tiap hari. Artinya gini, dia berarti kalau kita ada kebijakan dia sangat religi, kalau misalnya dia mau waktunya sholat itu kelonggaran itu harus ada, jangan strict. Jadi waktunya sholat ya kasih peluang untuk bekerja untuk sholat misalnya. Jadi ada break-break tertentu. Jadi ini harus kalau di situ tidak dilakukan pengetatan atau waktu, tidak diberikan kelonggaran untuk waktu sholat misalnya, dia pasti hengkang. Karena secara umum SDM itu tidak ingin karyawannya tuh turnovernya tinggi. Jadi misalnya baru 3 bulan keluar, baru sebulan keluar. Itu kan kita biaya lagi untuk merekrut orang gitu. Itu sebenarnya sangat wasting time kalau seorang SDM itu kalau merekrut itu turnovernya tinggi. Sebaiknya setelah udah masuk kalau bisa terus sama kita gitu. Karena kalau kita merekrut lagi butuh biaya soalnya. Oke. Secara eksternal faktor itu yang berpengaruh adalah jenis pekerjaannya dulu, peralatannya juga, bahan baku, proses produksi, pembagian jam kerja. Artinya apa? Internal ditambah eksternal faktor, baru pendekatan ekonominya. Ini bicara eksternal faktor ini tadi, jenis pekerjaan, peralatan dan sebagainya. Sekarang ini gimana ya? Agak gampang-gampang susah cari orang untuk bekerja. Ya ada yang mungkin pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya di industri, misalnya pabrik, banyak yang mungkin yang mau gitu. Tapi kalau ini yang dapat sesuai dengan keinginan kita, kegampang juga gitu. Apalagi tempatnya misalnya jauh di Kalimantan bikin pabrik, misalnya orang yang mau kerja di sana, orangnya misalnya tidak ada yang sesuai, nyari ke orang Indonesia ke Pulau Jawa untuk bekerja di sana itu butuh biaya dan pasti pertimbangan tertentu. Nggak banyak juga orang-orang yang menolak pekerjaan karena kondisi tadi, kondisi lokasi, jenis pekerjaannya apa, bahan bakunya. Enggak susah juga gitu. Waktu saya kalau ya itulah makanya beberapa pengusaha-pengusaha juga memiliki kesulitan juga dalam mencari orang pekerja itu. Contoh misalnya di Batik Trusmi itu, untuk pekerjaan di Cirebon terutama, untuk pekerjaan untuk melakukan namanya insen, jadi membatik tapi yang kecil-kecil aja yang gitu. Itu susah banget cari orang yang bekerja untuk melakukan itu. Untuk di Cirebon tuh makanya susah. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah itu banyak juga. Jadi nggak segampang itu. Dan kalaupun ada yang mau harus dilatih lagi dan sebagainya. Jadi ada kondisi-kondisi khusus misalnya sehingga orang itu dia mau bekerja di tempat kita. Jadi bukan berarti kalau buka perusahaan terus kemudian kita bangun industrinya, belum tentu orang berbondong-bondong, belum tentu juga. Jadi saya juga mengalami untuk mencari karyawan gak gampang juga yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi perlu ada. Nah, di samping itu secara ergonomi, nah biasanya kita perhatikan dulu nih internalnya apa, kemudian eksternalnya apa, baru kita pendekatan ergonominya. Harusnya seperti apa sih supaya ini bisa nyaman orang bekerja di sini.
Kapasitas kerja. Nah, kapasitas kerja itu adalah kemampuan orang dalam atau kebolehan ataupun bahasa Malaysia sih kebolehan atau keterbatasan tertentu yang mempengaruhi kemampuan kita. Biasanya dalam bentuk besar tubuhnya, umurnya, seksnya, berarti jenis kelaminnya, rasnya, status kesehatan, nutrisi, segaran, dan sebagainya. Makanya kapasitas orang pasti beda-beda. Nah, ada beberapa contoh, misalnya kalau orang Ambon, kapasitasnya itu makanya banyak direkrut menjadi penagih utang. Karena orangnya hitam-hitam, kerang-kerang, atau orang yang lain macam-macam ya bentuknya. Tidak hanya dari ras ya, ada juga yang lain karena terkait dengan pendidikan, keterampilan mesti. Jadi untuk beberapa, makanya di industri itu yang level supervisor ke atas ataupun dia manajer ke atas itu ada satu kapasitas persyaratan, contoh dan specification-nya adalah harus S1 minimal gitu. Karena S1 ke atas itu adalah diolah analisa thinkingnya, analitik thinkingnya, karena diajarin bagaimana melakukan analisa, diasah terus. Bentuk dan besar tubuh. Bentuk besar tubuh macam-macam ya, semakin besar panjang ukuran otot semakin banyak dan panjang jumlah zat otot penyusun. Jadi satu sentimeter otot menghasilkan 4 kilogram gaya. Besar dan panjang itu dipengaruhi oleh faktor keturunan, bisa juga gizi selama pertumbuhan atau latihan. Nah, bentuk dan besar tubuh itu pekerjaan-pekerjaan apa yang membutuhkan itu. Tapi kan tidak semua orang atau pekerjaan yang membutuhkan yang harus bentuknya besar. Nah, cara kerja otot, nah ini ada stimulan ini, ada aktin, miosin, kontraksi, dan semua itu mungkin akan lebih pembahasan lebih di tempat lain. Terus kemudian kerja otot statis, ini juga masih sama, pembuluh darah seperti ya. Nah, ini faktor ras, misalnya tiap suku bangsa memiliki reputasi tersendiri, cocok karena perubahan yang terjadi secara evolusioner dan akhirnya bersifat hereditary. Jadi tadi yang seperti kayak orang Ambon, orang apa ya misalnya bentuk apa daerah-daerah misalnya ada, nah misalnya ras ya, ras kalau orang aja, kalau kasus orang Ambon ya atau orang Papua yang hitam-hitam pasti debt collector kebanyakan, tapi ada juga yang lain. Kalau orang ya bicara ukuran fisik sih ya itu, tapi kalau ukurannya yang lain apa ya, beberapa contoh ras saya tidak melihat ya dari beberapa ras yang memiliki spesifik tadi ya, misalnya orang Tasik kenapa jadi orang tukang kredit gitu kan, nah itu mungkin punya kekhasan sendiri ya, dia punya pelampil. Orang Kuningan saya lihat tuh banyak, saya juga turunan Kuningan, banyak yang jualan apa namanya Indomie goreng gitu, tapi ya macam-macam lah ya. Ada beberapa aspek. Kalau orang Majalengka dulu katanya tukang kuli gitu terkenal di Bandung banyak, tapi ya sekarang mungkin udah berubah. Tapi banyak juga yang pendidik juga, yang apa bukan pendidik, orang yang memiliki skill dalam bidang pengetahuan tertentu. Misalnya orang Padang, saya banyak dia sangat terkait dengan Batak sama Padang terkait dengan hukum. Tapi ada kalau Padang juga pedagang gitu, jago juga pedagang. Nah, macam-macam lah itu di ras, faktor ras. Faktor kesehatan dan kesegaran jasmani dan nutrisi. Ada juga yang beberapa ukuran untuk kita rekrut karena faktor kesehatan juga.
jasmani. Untuk menjadi seorang TNI misalnya kan harus dites kesehatan dulu, harus fisiknya jelas, harus tidak ada cacat. Nah, terusnya adalah keterampilan. Nah, faktor keterampilan kerja menjadi lebih efisien. Jadi kalau kita merekrut orang yang sangat terampil, pasti nggak perlu ada pelatihan lagi, langsung dia ngerjain sesuatu, jadi cepat. Nah, kalau beban kerja tentunya harus dari bisa dari beban kerja itu macam-macam, ada secara otot atau secara fisik, dan juga beban kerja secara non fisik, ya, misalnya pemikiran, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja misalnya adalah faktor somatis, psikis, ya. Nah, faktor eksternal itu tugas-tugas yang bersifat fisik, misalnya beban ya, diangkat, angkut, dan sebagainya. Kemudian tugas psikis atau misalnya tingkat kesulitan, tanggung jawab, kemudian pemikiran, inovasi, dan lain-lain. Nah, organisasi kerja, nah, lamanya waktu, kerja bergilir, pengupahan, sistem kerja, sistem pelimpahan tugas. Nah, ini yang kalau dulu waktu saya di bagian SDM itu, organisasi kerja ini kalau misalnya kita wawancara, Pak sudah berapa lama di perusahaan lama, sudah bekerja berapa lama misalnya, oh saya baru 1 tahun, dia keluar, saya gali itu, kenapa Anda keluar, oh gini, oh dia kita pancing sampai di mana kalau bisa dia bisa curhat, oh alasannya kenapa, karena saya berantem sama atasan saya, orangnya begini. Nah, ini menjadi titik kalau udah kepancing gini, saya akan menjadi concern saya bahwa kalau dia bisa berantem sama atasannya, berarti kalau saya rekrut di dalam perusahaan kita, dia juga bisa memungkinkan untuk berantem lagi sama atasannya dia di perusahaan kita gitu. Nah, itu kan harusnya menjadi concern kita. Kalau kita merekrut orang, perlu kita pertanyakan. Kalau misalnya kadang-kadang ada, saya cuma 3 bulan langsung keluar. Jadi kan kita lihat nih satu persatu, dia kerja di sini berapa bulan, 3 bulan. Ini 3 bulan, ini 2 bulan, 1 bulan. Kok cepat banget dia keluar masuk. Jadi tidak menutup kemungkinan dia juga akan melakukan hal sama terhadap perusahaan kita. Baru 1 bulan keluar gitu. Hal itu yang mempengaruhi si perekrutmen itu untuk merekrut kita gitu. Merekrut orang-orang kita sebagai pelamar menjadi salah satu faktor penentu juga. Jadi si perusahaan itu nggak gampang juga untuk dapat orang langsung kerja. Banyak juga ya orang yang 1 bulan nggak betah langsung keluar, gitulah. Itu yang sehingga akan mempengaruhi, karena bisa jadi dia tidak sesuai beban kerjanya dia akan keluar. Juga harus diingat adanya lingkungan kerja. Nah, ini terkait dengan lingkungan kerja. Kalau kita rekrut ternyata orang tersebut tidak sesuai, merasa tempatnya kok jorok banget, pabriknya kurang nyaman, ada kimia, biologi, dan fisiologi, semua aspek-aspek yang jadi mempengaruhi si pekerja ini akan mempengaruhi dia langsung keluar atau masuk, atau dia keluar masuk atau memang dia bertahan di sana. Nah, ini penilaian beban kerja menurut beban ringan, sedang. Ini konsumsi O2 1, kemudian ada paru, ventilasi, suhu, dan denyut jantung. Ini kira-kira yang sudah diteliti oleh Kitrinson terkait dengan dianggap klasifikasinya, berat, denyut jantung, dan sebagainya. Beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori menurut keputusan Menaker nomor 5199 itu adalah bekerja ringan antara 100 sampai 200 kilokalori per jam. Kalau beban kerja sedang di atas 200 sampai 350 kilokalori per jam. Kalau berat
ya 350 sampai 500 kilo kali per jam. Ini lebih banyak di fisik. Jenis kegiatan itu kalau ringan sedang itu menghasilkan, kalau ini laki-laki 55 kg, kalau wanita 47 kg. Kalau ringan 2.400 kilokalori, kalau wanita, ya, jadi ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Terkait dengan kesehatan dan produktivitas, tentunya kita bekerja berdasarkan beban kerja kita, dipengaruhi oleh lingkungan kerja, sehingga akan mempengaruhi kapasitas kerja kita. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas, beban kerja, dan beban tambahan dari lingkungan, dan kapasitas kerja. Nah, kalau beban kerja, misalnya tadi beban fisik, mengangkat, memikul, beban mental pada manajer, pengusaha, beban sosial pada pekerja sosial. Kalau dosen mungkin lebih kepada beban mental, beban sosial juga ada, karena ada fungsi dosen tuh ada fungsi akademis, fungsi pengabdian masyarakat, dan juga fungsi penelitian. Environmental factor stressingnya ada bahaya-bahaya chemical, bahaya-bahaya physical, bahaya biologi, bahaya ergonomik, sama fisiologi sosial. Kalau physical hazard bisa mungkin terjadi noise and vibration, getaran ya, vibrasi itu. Jadi kalau orang tiap hari mendengar dengungan, noise, berisik itu kan bisa mempengaruhi otak juga. Kemudian ada temperatur ekstrim, jadi suhunya yang sangat panas membuat dia tidak nyaman. Kemudian ionizing radiasi, radiasi ion. Kemudian non-ionizing radiasi berarti ya non radiasi ion, sama pressure ekstrim yang lain. Physical. Nah, beban tambahan dari lingkungan kerja itu bisa secara garis besar, faktor dan lingkungan kerja dapat mengganggu kesehatan tenaga kerja. Contoh misalnya tadi, faktor fisik berupa suara bising, suhunya panas, radiasi, kemudian tekanan udara, penerangan, getaran, sehingga penerangan juga mempengaruhi juga. Misalnya ada getaran suara, itu nanti dalam praktek kita akan bisa mengukur misalnya getaran suara atau getaran, penerangan, suhunya, itu setiap ruangan apakah itu sesuai dengan standarnya atau tidak. Kemudian lanjut kepada faktor kimia, misalnya ada gas, uap, partikulat aerosol, kemudian debu, kabut, fume awan, asap, kemudian cairan, pelarut. Itu faktor-faktor kimia, dan juga faktor biologi, misalnya berupa virus, bakteri, jamur, serangga, cacing, dan wine. Nah, sekarang kan lagi musim pandemik. Nah, pandemik juga itu buat stres orang juga yang pekerja-pekerja di bidang kesehatan. Dia siapa tuh dia kena. Nah, itu banyak juga dokter-dokter meninggal karena pekerjaan. Faktor fisiologi, misalnya dari faktor ergonomik, faktor yang mempengaruhi keserasian antara tenaga pekerjanya, cara kerja, posisi kerja, alamat kerja, beban kerja, dan sebagainya. Ketidakserasian faktor di atas dapat menimbulkan kecelakaan kerja, otot sakit, sakit pinggang, cedera pinggul, dan lain-lain. Sehingga, nah kalau faktor mental fisiologi tadi, kerjaan yang monoton lah ya, sehingga bosan, kesejahteraan kurang, nah kayak gitu-gitulah. Jadi tidak aneh kalau misalnya ada di kepolisian itu, karena dia bawa senjata, dia bisa bunuh diri karena tekanan stressing dari atasan, dari
dari lingkungan luar, bisa juga jadi faktor mental psikologi. Makanya orang yang memegang senjata itu kalau nggak salah per 6 bulan itu harus dicek fisiologisnya. Kapasitas kerja itu adalah kapasitas seseorang yang sangat dipengaruhi oleh keterampilan, kemudian kesehatannya, keadaan kesehatan, dan dari kesejahteraan jasmani dan rohani, tingkat gizi, kemudian jenis kelaminnya, umur, sama ukuran-ukuran tubuh atau antropometri. Jadi kapasitas kerja ini akan dipengaruhi 7 hal ini. Nah, ini yang akan kita bisa menjadi satu riset juga nanti. Kalau misalnya kalian nanti mau S1, bisa juga membahas mengenai kapasitas kerja itu. Usaha-usaha pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja. Nah, ini usaha-usaha apa saja dalam pengendalian penyakit akibat kerja. Pertama adalah optimalisasi dulu beban kerjanya. Kemudian B adalah baru kita menghilangkan atau mengurangi beban tambahan dari lingkungan kerja. Kita coba di beban kerja yang di luar yang lingkungan itu kita kurangi. 3 adalah meningkatkan kapasitas kerja. Bagaimana? Nah, baru kita optimalisasi beban kerja. Program kesehatan kerja yang diperlukan dalam optimalisasi beban kerja ini adalah pemeriksaan kesehatan. Perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan. Terus kemudian fisiologi kerjanya. Dan baru kita ergonomi. Apakah bangkunya kurang pas atau beban dia kerja mengangkatnya dikurangi dengan tambahan teknologi-teknologi sehingga dia mengerjakannya berkurang beban kerjanya dia dalam bekerja sehari-hari. Macam pemeriksaan kesehatan ini adalah peraturan Menteri Tenaga Kerja transmigrasi ya, nomor per 02 keputusan Menteri 1980 mengatakan bahwa setiap karyawan itu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau pre-placement health examination dan pre-employment health examination. Kedua, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi makanya ada beberapa industri yang wajib punya klinik kesehatan. Nah, Untal juga udah punya klinik kesehatan. Jadi ada jadwal-jadwal pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada periodic health examination, kemudian annual health examination. 3 adalah pemeriksaan kesehatan khusus, spesial khusus, ya ada pemeriksaan yang memang khusus kayak misalnya, contoh misalnya mengenai COVID, gitu, kita juga bisa melakukan cek khusus ya. Kemudian kedua adalah bagaimana mengeliminasi atau mengurangi beban kerja tambahan dari lingkungan kerja dengan identifikasi, evaluasi faktor bahaya. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi pengendalian faktor bahaya tersebut. Jadi kita identifikasi setiap wilayah, kita harus identifikasi apa faktor-faktor bahaya. Contoh bahan yang digunakan, yang dihasilkan. Kalau misalnya bekerja itu ada bahan kimia yang berbahaya, itu nanti bagaimana cara mengurangi terjadinya resiko terpaparnya atau tercemarnya si karyawan dalam pekerjaan sehari-hari. Kedua adalah dalam proses bekerja, alat teknologi yang digunakan itu juga perlu kita awasi supaya tidak kita analisis kiranya high risk analisisnya atau identifikasi analisa resiko dari penggunaan dari alat teknologi yang akan dipakai oleh karyawan. Makanya di dalam satu industri teknologi atau mesin yang mau dimasuk itu tidak bisa dikerjakan sebelum ada pemeriksaan dari tenaga kerja. Apakah itu layak untuk operasi atau enggak? Nanti ada izin operasi mesin apa gitu. Karena di dalam prakteknya kita harus mempersiapkan persiapan SOP, persiapan
pelatihan, orang yang bekerja ini harus betul-betul mengerti resikonya dan tindakan-tindakan atau alat-alat pengaman apa saja yang harus disiapkan di lingkungan tersebut. Kedua adalah usaha pengendalian teknis, ya. Tujuannya adalah menghilangkan atau menurunkan tingkat pemaparan tenaga kerja sampai tingkat yang aman. Secara harus teknis seperti eliminasi faktor bahaya, ya, dari misalnya yang dilarang asbes biru misalnya atau krokideloid itu dilarang digunakan di sebelumnya. Kemudian arsen dari pestisida itu dilarang. Kemudian apa substitusi? Pengganti dari bahan yang tidak atau berbahaya itu, misalnya roda gerinda yang dibuat dari batu pasir diganti dengan silikon, karbida dan atau boron nutrida. Atau pada abrasive blasting, batu pasir diganti dengan steel shoot atau aluminium. Kemudian benzena diganti dengan tolene. Jadi itu yang sudah dilakukan dari beberapa industri. Yang C adalah perubahan bagaimana proses untuk mencegah timbulnya faktor bahaya seperti perubahan proses, artinya gas dan uap diproses dengan sistem tutup, menggunakan robotik, dan supresi pembentukan debu secara basah, penyemprotan, mengalirkan air pada tanah. Nah, ini beberapa proses-proses kita rubah supaya aman, ya. Yang berikutnya D, isolasi sumber bahaya. Kemudian perlu ada ventilasi. Kalau nggak nanti pabriknya nggak ada ventilasi, nggak bisa napas karyawannya. F adalah penggunaan alat pelindung diri. Nah, APD sebenarnya sudah dijelaskan di mata kuliah K3 ya. Dulu ya semester 3 kalau nggak salah. Kemudian kebersihan dan pemeliharaan tempat kerja. Nah, ini penting juga kebersihan pemeliharaan tempat kerja. Kalau itu kotor juga akan mempengaruhi fisiologis karyawan. H itu hygiene perorangan. Jadi nanti terutama hygiene perorangan itu sangat menjadi persyaratan di lingkungan industri makanan. Karena hygiene perorangan itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap industri makanan tersebut. Makanya perlu ada sistem di dalam keamanan pangan, itu adalah salah satunya adalah terkait dengan hygiene. Kemudian C adalah meningkatkan kapasitas kerja. Baru kita lakukan peningkatan keterampilan kerjanya dengan cara pendidikan pelatihan, meningkatkan derajat kesehatan kerja, kemudian meningkatkan gizi. Ada beberapa industri yang tiap hari Jumat biasanya dikasih minum susu atau banyak lagi yang lain. 4 adalah promosi kesehatan tenaga kerja seperti gerakan hidup sehat. Ada misalnya setiap hari Jumat karena dia senam, kemudian ada upaya program berhenti merokok, manajemen stres dan lain-lain. Kemudian ada penerapan ergonomi, juga peningkatan motivasi dan dedikasi tenaga. Nah, sehingga dari tadi itu kita akhirnya mengarah kepada tujuan utamanya adalah peningkatan produktivitas. Jadi produktivitas itu menurut Dewan Produktivitas Nasional tahun 83 itu, produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu namanya produktivitas. Secara umum pengertian produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai, berarti outputnya, dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Jadi berarti output per input. Itu merupakan rumus dari produktivitas secara umum. Nah, kalau efisien adalah merupakan suatu ukuran yang dalam membandingkan penggunanya atau masukannya yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Jadi membandingkan penggunaan input yang direncanakan antara rencana dengan realisasi.
Jadi pengertian ini lebih berarti pada masukan, sedangkan masalah keluaran kurang menjadi perhatian utama. Jadi efisien nggak? Misalnya antara ini terkait dengan rencana dan pelaksanaannya. Kemudian efektivitas adalah merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai secara kualitas maupun waktu. Jika persentase target yang dapat dicapai semakin besar, maka tingkat efektivitasnya makin tinggi atau sebaliknya. Pengertiannya lebih berorientasi pada keluaran output. Jadi efektivitas lebih pada output, kalau efisiensi pada input. Jadi efisiensi misalnya tindakan kita untuk mencapai sesuatu pekerjaan itu harus efisien dari yang direncanakan terhadap pelaksanaan. Pelaksanaannya bisa lebih besar. Nah, itu efisien. Ya. Atau sebenarnya input yang dibutuhkannya segini, tapi pelaksanaannya bisa berubah. Itu terkait dengan efisiensi. Kalau efektivitas kebalik, outputnya selama target tercapai efektif atau bisa lebih cepat, lebih bagus, berarti lebih efektif. Nah, kualitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan spesifik ataupun harapan dari pelanggan. Jadi sebenarnya dalam mencapai sistematika ini, misalnya tadi untuk mendapatkan produktivitas perlu ada masukan supaya masukannya juga berkualitas dan efisien. Nah, proses produksi ini harus menghasilkan kualitas dan menghasilkan utama dan hasil sampingan. Hasil sampingan harus kualitas dan efektif sehingga menghasilkan produktivitas. Dan jadi produktivitas itu persamaannya adalah efektivitas menghasilkan keluaran dan efisiensi penggunaan masukan. Jadi output per input. Jadi produktivitas adalah rasio output dan input. Jadi kalau kita inputnya diturunkan, outputnya tetap, produktivitasnya naik. Dan seterusnya. Ya, ini adalah masalah produktivitas. Jadi perubahan output dan input pengaruhnya produktivitas digambarkan dalam angka. Misalnya ini ada digambarkan dalam angka. Awal 100, dapatnya 80. Ini adalah outputnya 120. 1,2. Ternyata 80 berarti 1,5. Kalau bisa naik 1,2 menjadi 1,20 dan outputnya tetap. Dan seterusnya, ini adalah merupakan simulasi dari produktivitas. Jadi manfaat meningkatkan produktivitas pada tingkat individu adalah meningkatkan pendapatan kami. Recording in progress. Terus dan juga saving, meningkatnya harkat martabat, meningkatnya motivasi kerja. Manfaat produktivitas untuk perusahaan adalah untuk memperkuat daya saing perusahaan, kemudian menunjang kelestarian dan pengembangan, meningkatkan standar hidup, juga menunjang terjadinya hubungan kerja yang baik dan perluasan kesempatan. Tingkat produktivitas secara nasional, perusahaan, individu sangat beriringan. Harusnya dalam rangka ujung-ujungnya adalah perluasan kesempatan. Mungkin itu presentasi saya. Jika ada pertanyaan, monggo Pak. Monggo yang lain mau menanyakan. Sebelum kita lanjut ke mata kuliah perencanaan pabrik. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak, tidak.